Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semangat pagi. Di pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi memahami potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Ini merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nanti kita akan mengaitkan materi-materi selanjutnya yang sangat relevan, sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari sebelumnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Oleh sebab itu kita langsung mulai saja. Sebelumnya karena memang kita pembelajaran masih dilaksanakan secara online, Ibu harap kalian tetap memperhatikan dan tetap menyimak materi-materi yang Ibu akan sampaikan, dan semoga kalian akan lebih mengulik apa materi-materi yang Ibu sampaikan, dan bahkan kalian lebih mengeksplor materi-materi yang bisa kalian dapatkan di internet dan lain sebagainya, di buku dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Sebelumnya, Ibu akan absen terlebih dahulu, dan untuk kita absen terlebih dahulu ya. Andika Ardiansyah Prasetya, Andika Andra Fatimah Zahra, Anissa Misharyanti, ya, Destiani Sri Rahayu, Dimas Aditya, Fahira Afdila Nasyawa, Firda Laila, Hani Hilman Firmansyah, Ica Sri Mulyani, ada ya, Krisna Aditya, Muhammad Zidan, Muhammad Firdan Haidar, Muhammad Arik Arfan, ada, Muhammad Rizky Ramdan, Nadira Safira S, Naufal Nur Arnidla, Nela Trisulistiani, Nendi Priyatno, Putri Ayu Lestari, Raffi Raihan Zain, Raisa Syah Salsabila, Restu Muhlis Fauzi, Risa Siti Warisa, Rifa Cahya Aulia, Sandi Nugraha Arif, Setiagus Kaila Cahya, Sylvia Sabila, ada, Tita Amalia, Tony Nugraha, dan terakhir Wulan Jatnika. Oke, Ibu telah absen, dan silakan jika yang belum ke absen, silakan japri ke Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuki ke pembahasan inti, yaitu tentang materi memahami potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Oke, kita next. Di sini kita akan memfokuskan dua pembelajaran materi, yaitu mengenai pengelolaan potensi sumber daya laut Indonesia dan upaya pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia yang optimal. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai pengelolaan potensi sumber daya laut di Indonesia. Sebelum itu, kita akan menjelaskan mengenai selayang pandang mengenai sumber daya laut Indonesia itu apa aja sih. Karena memang materi ini sangat relevan, sangat berkaitan dengan materi yang selanjutnya, yang sebelumnya maksudnya. Nah, mengenai Indonesia ini memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Balik lagi, reminder yang kemarin kita pelajari juga ya, bahwa Indonesia itu 2/3 2/3 luasnya itu diisi oleh lautan.
Nah, hal ini itu menjadi suatu tantangan yang suatu tantangan sendiri bagi Indonesia untuk memajukan maritimnya. Jadi PR banget nih gimana caranya Indonesia ini memajukan maritim. Untuk luasnya sendiri, Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantai yang hampir setiap pulau di Indonesia ini kurang lebih 81 kilometer gitu. Jadi luas garis pantainya itu sangat panjang sekali yang menjadikan Indonesia ini urutan kedua yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Hal ini juga akan memperlihatkan bahwa akan adanya potensi maritim yang sangat luas, yang sangat banyak dan akan kaya sekali akan potensi-potensi yang nanti kita akan pelajari potensi apa aja sih yang ada di Indonesia dan bagaimana pengelolaan potensinya dan sebagainya kita akan usut tuntas di pertemuan kali ini seperti itu. Oke, kita masuk ke bukan materi sih, kita memahami apa sih hal-hal apa yang ada di perairan Indonesia yang sangat luas. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai sumber daya ikan. Nah, tidak dapat dipungkiri nih bahwa lautan Indonesia merupakan lautan yang sangat besar karena negara Indonesia ini negara kepulauan yang sumber daya ikannya itu cukup kaya. Bagaimana sih? Kita tahu dari mana sih? Dengan luas 1,9 juta kilometer, anak-anak bisa dibaca ya di PPT yang Ibu berikan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tak pelak, Laut Nusantara yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5.000 km memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. Jadi karena memang dari luasnya perairan Indonesia yang di dalamnya itu ternyata banyak sumber daya ikan yang sangat melimpah yang dapat kita kelola dan kita manfaatkan sebagai rakyat Indonesia. Bahkan kita juga saking melimpahnya juga kita bisa eksplor karena memang banyaknya sumber daya ikan yang kita dapatkan dengan kita memiliki garis pantai dan laut yang sangat luas seperti itu. Kita lanjut untuk menurut Unlimited Nation Development Program atau UNDP bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76% terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Nah, hal tersebut itu merupakan data yang sangat konkret bahwa di Indonesia itu kaya akan sumber daya ikan dan terumbu karangnya dengan ada persentase 76% loh habitat terumbu karang ini ada di Indonesia yang memperlihatkan bahwa Indonesia itu sangat subur, sangat kaya kayak gitu. Dan 37% ikan karang di dunia itu ada di Indonesia yang memperlihatkan bahwa Indonesia juga akan kaya dengan akan ikan karangnya kayak gitu. Kita ngambil contoh nih di wilayah-wilayah mungkin ada beberapa negara yang tidak memiliki pantai, sedangkan kita adalah negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya itu adalah merupakan perairan yang ya secara tidak langsung sumber daya ikannya dan potensi-potensi di dalamnya kaya. Kita memiliki hal tersebut seperti itu. Oke. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai tumbuhan laut. Mengenai laut nih, laut. Kalian pasti tidak mungkin berpikiran laut itu ada apa aja sih? Masa sih cuma air, ikan? Tidak mungkin dong. Bahkan di laut ini bukan hanya tentang ikan dan air. Di laut sendiri ada yang dinamakan beberapa kelompok tumbuhan yang disebut tumbuhan laut. Nah, tumbuhan laut merupakan tumbuhan yang hidup di dalam perairan di laut tentunya. Nah, kita di sini akan ngambil contoh nih
suatu potensi tumbuhan laut yang ada di perairan Indonesia. Nah, ini merupakan tanaman yang disebut rumput laut atau yang disebut dengan seaweed. Pasti kalian udah familiar dong yang dinamakan seaweed, apalagi kayak makanan-makanan kayak gitu suka ada kayak gitu kan, entah itu makan di makanan ringan atau di sushi kayak gitu. Buat kalian yang suka makan sushi kan itu udah familiar banget ya yang namanya seaweed kayak gitu, dengan rasanya asin tapi enak. Ibu juga suka sih kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ternyata nih di Indonesia ini mempunyai salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia. Nah, untuk seaweed sendiri atau rumput laut di Indonesia ini memiliki persentase 8,6 dari total biota laut di laut. Jadi sekitar 8,6% ini sendiri merupakan biota laut berupa rumput laut yang bisa dimanfaatkan, dan selama ini kita mengkonsumsi rata-rata Indonesia ini ya memiliki rumput laut yang melimpah, karena memang persentase 8,6 itu besar dong, karena memang itu merupakan bisa kita kelola, bisa kita manfaatkan untuk entah itu untuk konsumsi pribadi, untuk pengelolaan menjadi makanan dan lain sebagainya, dan banyak lagi kayak gitu. Untuk luas wilayah yang menjadi habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar atau tersebar di dunia. Nah, jadi banyak ya, 1,2 juta hektar itu sangat banyak. Bayangkan saja potensi tumbuhan laut yang kita bisa manfaatkan itu sekitar 1,2 juta hektar yang sangat luas kayak gitu. Nah, potensi rumput laut perlu terus digali, mengingat tingginya keanekaragaman rumput laut di perairan Indonesia kayak gitu ya. Jadi ya mungkin kita kalah ya untuk kualitas rumput laut, karena memang tidak dapat dipungkiri kita masih banyak eksplor kayak gitu untuk ekspor mengenai seaweed ini, rumput laut ini, karena memang kita masih kalah dalam kualitas dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus menggali lagi, harus lebih menginovasi lagi mengenai tanaman tumbuhan laut yang ada di Indonesia ini kayak gitu. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai mineral dan pertambangan. Balik lagi, di laut itu bukan hanya, berarti tambah ya, di laut itu bukan hanya mengenai air, binatang, dan tumbuhan. Ternyata laut itu memiliki di dalamnya itu ada mineral dan pertambangan yang masih bisa kita kelola, masih kita bisa manfaatkan. Nah, untuk di Indonesia ini sendiri, Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia yang menyebabkan timbulnya gunung berapi yang kaya dengan mineral, logam seperti emas, perak, timah, timbal, gas, yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Reminder lagi nih ya kita bahwa Indonesia itu terletak di cincin api dunia yang menyebabkan Indonesia itu banyak gunung-gunung aktif. Nah, di sisi lain ternyata di Indonesia ini karena memang ada pertumbukan 3 lempeng, jadi mineral-mineral ini seperti logam seperti emas, perak, timah, timbang, lembaga, nikel, dan 60 cengkengan minyak dan gas ini itu banyak di Indonesia karena akibat dari pertemuan 3 lempeng seperti itu ya. Nah, untuk
70% mineral dan bahkan 70% mineral gas bumi yang berada di lautan itu berada di laut, dan cadangan minyak bumi sekitar 9,1 mineral barrel, sebagian berada di perairan lepas atau offshore. Ini tuh menunjukkan bahwa betapa besarnya, betapa kayanya Indonesia ini memiliki cadangan minyak, gas, dan lain sebagainya itu sangat besar, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan atau pertambangan-pertambangan yang berada di lautan lepas itu berada di Indonesia dengan untuk menggali potensi yang ada seperti itu. Nah, menurut data kementerian, di sini ada SDM, energi dan potensi energi yang dihabiskan oleh arus laut di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Itu sangat besar sekali ya tandanya, sampai SDM sendiri menyatakan bahwa Indonesia adalah potensi energi yang dihasilkan dari arus laut itu terbesar di dunia, ternyata seperti itu. Nah, muncul nih pertanyaan mungkin anak-anak sekalian mengenai potensi apa sih yang ada di Indonesia, atau apa sih potensi arus apa sih yang ada di Indonesia sehingga Indonesia ini dijuluki sebagai penghasil potensi arus terbesar di dunia. Ternyata ada sekitar 17 lokasi dari pantai barat Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara yang diprediksi memiliki sekitar 41 GW, yang berarti ada beberapa ada beberapa titik lokasi yang potensi sumber arusnya itu dapat dimanfaatkan. Itu yang menyebabkan bahwa, itu yang menjadi indikator bahwa Indonesia adalah yang memiliki potensi energi yang dihasilkan oleh arus laut di dunia terbesar, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini yang keempat ada potensi dan perhubungan. Nah, transportasi dan perhubungan. Nah, mungkin tidak lepas dari Indonesia yang merupakan suatu Indonesia merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu kesatuan kepulauan yang 2/3 wilayahnya itu merupakan perairan, kemudian wilayahnya itu punya seluas 7,7 juta kilometer persegi dan lain sebagainya, yang menyebabkan bahwa Indonesia itu tidak luput dari transportasi air, karena memang sebenarnya banyak opsi ya untuk transportasi ini, ada melalui udara, darat, dan air ini sendiri. Tapi nah, di sini secara tidak langsung kita akan memfokuskan kepada transportasi laut, karena memang lebih spesifik kita membahas mengenai perairan ya. Nah, untuk transportasi laut ini merupakan transportasi yang sangat vital, kayak gitu sih perannya sebagai jembatan Nusantara ini, dan tidak tergantikan oleh transportasi udara dan darat. Nah, kenapa menjadi vital? Karena memang balik lagi ke letak, bukan letak sih, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan ini, karena memang transportasi laut ini sangat vital, karena memang kayak kebutuhan mobilitas itu tidak bakalan terganti oleh adanya transportasi udara. Kita ambil contoh deh, kalau misalkan ngangkut kendaraan-kendaraan berat itu kan tidak bisa diangkut oleh kapal udara, karena ada keterbatasan dari kapal udara sendiri untuk mengangkut beban, kayak gitu. Jadi transportasi air ini atau kapal air ini sangat fatal dan tidak bisa tergantikan, kayak gitu sih. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang ditinjau dari segi daya saing bangsa pasar angkutan laut,
baik antar pulau maupun antar negara masih dikuasai oleh armada niaga berbendera asing. Jadi itu merupakan suatu fakta yang didapat bahwa masih banyaknya kapal-kapal dari luar yang masih singgah, dan itu bahkan menjadi masih memayoritaskan. Jadi kita belum bisa kayak all out kayak gitu sih dari sistem dari angkatan laut kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kemampuan daya angkut armada nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,5% dan hanya 4% untuk ekspor. Jadi masih ada masih ada kekurangan dari armada melaut kita, dan masih kalah dengan daya saing, yaitu hanya 54,5% kayak gitu. Selebihnya masih dikuasai oleh armada asing. Namun, persoalan bagi Indonesia tidak sekedar bagaimana mengembangkan angkutan laut yang kompetitif, tetapi juga bagaimana mengembangkan pelabuhan. Jadi, untuk Indonesia sendiri mungkin sudah ngerasa bahwa kita mungkin udah tertinggal, tapi bukan berarti kita terus mengalami ketertinggalan itu ya. Tapi kita akan terus berproses, tapi kita juga harus menonjolkan sisi lain yang kita bisa. Seperti kita juga di sini sedang mengembangkan angkatan laut kebutuhan Indonesia dapat memenuhi standar internasional. Inilah yang menjadi alasan salah satu penyebab utama kurang kompetitifnya ekonomi Indonesia, sebab hampir 70% dari ekspor barang komoditas Indonesia harus melalui Singapura kayak gitu. Jadi memang ada beberapa ada beberapa jalur pengeksplor yang tidak bisa langsung ke Indonesia, jadi harus transit ke Singapura, yang menyebabkan adanya persinggahan sehingga agak mahal ya kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi ada hubungan-hubungan antara Indonesia dengan armada yang tidak langsung, karena memang ada keterbatasan yang dari Indonesia sendiri itu memiliki kekurangan kayak gitu sih ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini mungkin ada wisata bahari laut. Di sini wisata bahari laut, karena memang balik lagi ya, kita reminder lagi terus-menerus, karena memang di laut sendiri bukan hanya mengenai tentang air, berarti tadi namanya air, hewan, pertumbuhan, terus ada sumber daya atau pertambangan, ini nambah nih, ada wisata bahari laut yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini tuh suatu potensi yang sangat bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan, sehingga bisa menarik wisatawan maupun domestik maupun bahkan mancanegara kayak gitu sih. Nah, kita balik lagi, Indonesia merupakan salah satu primadona dunia. Ini adalah persoalan alam laut Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia. Karena Indonesia itu banyak pantainya, dan pantainya itu sangat cantik-cantik dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang tidak memiliki pantai, sehingga banyak warga-warga asing yang datang ke Indonesia untuk menikmati alam yang disajikan oleh Indonesia kayak gitu. Selain dikenal dengan potensi komoditas kelautan dan perikanan yang melimpah, laut Indonesia juga kaya dengan terumbu karang yang sangat cantik dan beragam, dan spesies koral dan ikannya. Perlu kalian ketahui bahwa ternyata Indonesia ini memiliki pertumbuhan karang yang terbanyak di dunia kayak gitu, sehingga banyak karang-karang di dunia itu terdapat di Indonesia, seperti bahkan ikan-ikan terumbu karang pun ada di Indonesia, bisa ditemui Indonesia. Itu merupakan salah satu poin plus kenapa banyak warga asing datang ke Indonesia kayak gitu. Itulah sebabnya sejumlah laut Indonesia yang cantik bahkan menjadi incaran wisata turis lokal maupun asing. Salah satunya Taman Nasional Bunaken. Ini gambar adalah betapa cantiknya Taman Nasional Bunaken yang sudah terkenal bahkan ke mancanegara. Di sini dapat dilihat terumbu karangnya yang cantik, lalu
perairan yang masih bersih, itu yang menjadikan wisata bahari laut yang ada di salah satunya Indonesia, yang salah satunya ada di Indonesia kayak gitu ya. Kita next saja. Nah, di sini ada upaya apa sih pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia yang optimal. Jadi berikut adalah upaya-upaya untuk pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Di sini ada pembangunan berkelanjutan, anak-anak boleh baca ya sekilas mengenai pembangunan berkelanjutan dengan cara penggunaan potensi dan pendistribusian terhadap pembangunan ekonomi nasional. Ini tuh berlaku dengan membangun kelautan khususnya jadi setiap membangun itu dalam arti lain kita itu harus memikirkan akan kelestarian sumber daya kelautan khususnya seperti sumber daya di lingkungannya, entah itu harus pokoknya kita tuh membuat suatu potensi yang sangat memikirkan kelanjutan alam sendiri, sehingga alam itu tidak akan rusak seiring berjalannya waktu. Jadi kita sudah memikirkan dari sekarang kayak gitu. Itu merupakan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang kedua ada pengelolaan berbasis masyarakat. Jadi di sini ada pengelolaan suatu sistem pengelolaan sumber daya alam yang kita itu harus melibatkan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar juga dapat merasakan apa yang mereka duduki kayak gitu. Kemudian ada pengelolaan berbasis teknologi. Di sini teknologi sangat berperan penting untuk pengelolaan sumber daya alam karena memang ada beberapa teknologi yang bisa menggantikan dari sistem pengelolaan sumber daya. Contohnya kita ambil contoh nih, waktu itu kita ada illegal logging seperti pengeboman. Nah itu kan tidak boleh karena bisa merusak alam dan lain sebagainya. Kita akan menggunakan teknologi. Di sini ada teknologi monitoring, control, and surveillance. Ini merupakan teknologi yang untuk memonitoring ikan kayak ikan yang lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk untuk mencari di mana sih ikan yang banyak kayak gitu. Kita cari ikan atau enggak kita cari menggunakan teknologi itu, lalu kita juga menggunakan teknologi penjaring ikan, entah itu yang otomatis dan lain sebagainya, pokoknya sampai tidak merusak alam kayak gitu sih. Oke. Nah, mungkin sekian ya pembahasan dari Ibu untuk untuk kesimpulan pertemuan kali ini ada beberapa banyak potensi yang sangat melimpah yang ada di perairan Indonesia yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan alangkah baiknya kita juga harus tetap menjaga lingkungan agar potensi keanekaragaman hayati kita tetap terjaga sampai cucu-cucu kita dapat merasakannya seperti itu mungkin. Untuk pertanyaannya mungkin boleh kalian tulis di kolom komentar di Google Classroom ataupun di YouTube. Dan untuk tugasnya silakan kalian resume pembelajaran kali ini dengan tenggat waktu terakhir dikumpulkan hari Sabtu atau setelah video ini diupload kalian langsung kalian langsung silahkan di Google Classroom untuk memenuhi tugas kali ini. Oke. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya anak-anak.